Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan santai dan jenaka. Ya, di samping saya ini teman-teman Tugu Inspirasi sudah ada Mas Rahmat Santoso atau yang dikenal Mas Rahmat Jade. Betul Mas ya? Iya, selamat pagi juga untuk semua teman-teman. Ya, siap. Mas Rahmat Jade ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan pengusaha, bagi kalangan pebisnis di Malang Raya, karena beliau ini yang punya sekitar 100 papan reklame. Ya, gitu kurang Mas. lebih. Ya, tepatnya kita mengkoleksi 125-an lah. Yang awalnya dulu hampir 160-an, tapi karena situasi akhirnya beberapa kita rampingkan, ada kurang lebih 125 titik reklame di Malang Raya tapi. 125 reklame itu iya. Semuanya di jalan-jalan besar Mas ya? Enggak, karena kita cakupannya Malang Raya, jadi di luar Malang pun kita juga ada di kota-kota satelit. Untuk area lokasinya itu kita beberapa titik ada yang harus kita hadirkan di ruas utama karena kita yang investasi. Tapi ada juga beberapa titik yang berawal dari permintaan customer, Mas. Permintaan customer ini bisa sampai di daerah-daerah pinggiran nih, di Dampit, Turen, ya daerah-daerah kabupaten itu biasanya mereka request ke kita untuk dibangunkan di daerah-daerah itu. Siap. Nah ini sangat besar lah Jade Indo Pratama ini yang markasnya di Jalan apa Mas? Tumenggung Suryo. Jalan Tumenggung Suryo 35 ya. Malang. Ya. Sangat besar lah. Ini perusahaan mungkin salah satu perusahaan lokal tertua di Malang. Kayaknya gitu Mas ya. Untuk advertising. Untuk advertising. Ya. Nah ini gimana Mas? Bisa diceritakan mungkin sejarahnya Mas ya. Itu kan kalau nggak salah sudah panjang sekali ya. Kalau Mas Rahmat ini 28 April mendatang sudah berumur 51 tahun. Ya, kita ucapkan selamat Mas ya. Ulang tahun. Terima kasih. Semoga sudah tua ya. Tapi jiwanya muda Mas. Alhamdulillah, harus begitu. Ya, siap. Biar nggak kalah sama yang muda. Iya. Ya, Jadi kami di Jade Indo Pratama ini grup, sebenarnya basic usaha kita awal itu percetakan. Kemudian setelah 5-6 tahun saya mengawali dunia. Tahun berapa itu Mas? Saya mulai hadir sih tahun 89, saya sudah mulai kerja cetak. Pada saya masih SMA kelas 3. Kemudian saya masuk itu saat itu masih sablon. 95, 96 kita mulai cetak offset. Setelah itu mungkin 8 tahun, antara tahun 97-98 kita ini mulai merambah ke dunia advertising sebagai provider atau penyedia titik reklame di Malang. Itu berawal dari situasi saya melihat ini kenapa ya papan reklame ini di kota saya ini kok selalu papan gede-gede ini miliknya pengusaha-pengusaha dari luar kota ya. Apakah kita yang putra daerah ini nggak mampu nih menyediakan titik reklame itu? Gitu. Semangat itu muncul di awal, kemudian gayung bersambut, customer besar kita ada yang menantang nih. Bisa nggak Jid nyiapin selain dari percetakan offset maupun digital printing? Saat itu saya sudah hadir digital printing juga sebelum saya membentuk advertising. Kita ditantang, bisa nggak nih Jid menghadirkan titik reklame buat kita dari salah satu provider telekomunikasi besar nasional. Wah, kenapa tidak? Saya pikir gitu. Di mana pembangunannya? Malang lah, Bapak kan di Malang. Nah, saat itulah saya tertantang. Saya kerjakan 1, 5, 10 titik reklame medium. Media mereka masih size-nya medium. Jadi ada yang MIDI, ada yang sudah baliho. MIDI itu antara 2x4, kemudian ada yang baliho itu 4x6. Terus di Malang sudah mulai ramai dengan bandu jalan. Akhirnya saya coba ikut juga investasi di titik reklame besar. Dan ternyata menyenangkan juga. Jadi anak usaha bidang usaha yang di titik reklame ternyata pekerjaannya yang cukup menantang di depan dan pembangunan cukup membutuhkan banyak konsentrasi di berbagai hal, menyenangkan ternyata. Akhirnya terus kita tambah. Jadi sebenarnya advertising kita ini adalah anak perusahaan yang ketiga dari Jade Indo Pratama Group.
Setelah cetak offset, digital printing, barulah advertising. Tapi memang dari hari ke hari, akhirnya banyak orang yang melabel kita, Jit Indo Pratama, itu selain percetakan adalah provider titik reklame, provider billboard gitu. Nah itu dari 3 itu, kalau sekarang yang paling besar itu menyumbang revenue itu yang mana Mas? Kalau revenue ya masih tetap di ini sih, masih tetap di titik reklame sih. Walaupun sebenarnya investasi dan teknologi yang kita hadirkan di grup kita itu yang paling besar itu di cetak offset, kemudian cetak digital. Setelah itu barulah di titik reklame. Tetapi revenue-nya memang masih lebih maksimalnya di ini advertising. Dari tahun ke tahun laporan keuangan kita ditopang oleh mereka. Oh gitu. Siap. Mas ini kan dulu kan nggak langsung besar gitu Mas ya. Awalnya gimana Mas? Kan kalau sekarang kantornya itu ya di salah satu pusat kota yang sangat ramai dan cukup besar. Nah kalau dulu gimana Mas? Awal-awal ketika SMA itu gimana? Saya mengawali bisnis ini benar-benar start with small. Bayangin 31 tahun yang lalu saat saya masih kelas 3 SMA ya pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk keilmuan tentang cetak apalagi permodalan untuk mengawali sebuah usaha. Bisa dibilang saya benar-benar modal dengkul karena kebutuhan ekonomi saya harus menyelesaikan sekolah dan sebagainya. Saya ini menjadi sales kalender dari sebuah toko kertas di Malang. Tapi saya tidak berhenti di situ. Dengan membesarnya pasar yang saya bawa ke mereka, seringkali supply itu nggak mencukupi. Akhirnya saya mencari akses yang lebih gede. Saya mencari langsung supply di distributor besar di Surabaya. Lama-kelamaan saya harus menerjuni setelah mendapatkan material awal itu harus dicetak sendiri karena dicetak ke supplier pencetakan ini nggak ngejar. Ya berawal dari situlah saya belajar cetak sablon bertahun-tahun. Setelah musim kalender saya kembangkan lagi terus ke kampus dan seterusnya. Akhirnya kita bisa menjadi pemain yang bisa disegani di dunia kampus di Malang Raya. Untuk cetak kalender? Macam-macam, dari awalnya dari kalender. Kemudian kita merambah ke cetak offset. Cetak offset dari mesin kecil, dari mesin 1, mesin 2, kemudian berbagai jenis usaha jenis cetakan tuh kita terima. Saya tuh nyetak kalender itu sudah hal yang biasa. Nyetak spanduk pun juga sudah pernah saya kerjakan. Nyetak karung goni Mas, karung goni pun juga saya kerjakan. Semuanya saya kerjakan. Saya juga sempat membesarkan garment. Dulu di tahun-tahun 94 sampai tahun 2000, itu JIT itu cukup diperhitungkan untuk dunia supplier kaos di dunia kampus. Memang saya besar awalnya dari kampus di Malang Raya. Begitu. Kemudian saya harus mentransformasi bisnis. Kalau saya selalu masuk ke dunia retail di kampus, setiap tahun saya harus memperbaiki koneksi baru karena kan pengurus-pengurus senatnya baru kan gitu ya. Saya pikir ini kayaknya akan menguras energi ini. Jadi saya harus mulai berpikir bagaimana saya harus menjadi besar dengan sustainable yang lebih terjamin. Akhirnya saya masuk ke corporate. Corporate saat itu yang ramai apa nih? Oh, dunia telekomunikasi. Ya saya cobalah merambah ke sana dengan segala kekhasan, keunikan, keunggulan produk yang kita sajikan. Kok ternyata gayung bersambut mereka menerima produk kita. Kemudian dari dunia telekomunikasi saat itu juga lagi booming perumahan ya, properti di Indonesia. Terus berkembang lah sampai sekarang. Berarti ini Mas ya, berangkat bukan dari anaknya orang kaya gitu Mas ya, kira-kira bukan dengan modal yang melimpah gitu Mas ya? Enggak Pak, tapi saya berangkat dari keluarga yang menyenangkan, yang saya ini dibesarkan dengan daya harus struggle for life. Dari waktu ke waktu kita dibentuk dari situ. Dengan benar-benar modal nol saya mengawali perusahaan ini. Gitu. Kalau orang tua apa Mas Mas profesinya? Ayah dan ibu saya itu guru dulu Mas. Makanya di lingkungan di tempat yang sekarang kita jadikan workshop
Nyajit Indah Pratama. Jadi dulu itu ke kantor saya yang di Temenggung Suryo itu dulu sekolah tuh Mas. Di Temenggung Suryo dulu ada sekolah-sekolah yang legendaris, SMA Cokro Aminoto, Semea Arjuno lah. Sekolah yang saya tempati yang di mana orang tua saya itu mengabdi itu ada di antara Cokro Aminoto dan Semea Arjuno. Ada namanya SMP YBI Fatmawati, SMP dan SMA YBI Fatmawati. Ya cuma lingkungan kecil sekitar 3.000 meter. Saya dulu nyewa, awalnya dari rumah saya yang kecil itu, rumah orang tua saya itu, saya membangun usaha sablon di selasar kecil gitu Mas. Insya Allah kalau nggak salah ukurannya ya antara 3x8, 3x10 meter gitu ya, di sebuah lorong antara gedung sekolah dengan rumah dinas orang tua saya. Ya dari itulah saya mulai harus mencari duit. Alat yang saya pakai pun juga sangat sederhana. Karena saya sablon hanya kalender dan beberapa produk sablon. Yang baru memulai, saya pakai meja sablonnya itu bekas dari meja sekolah yang tempat orang tua saya kerja. Lama-kelamaan nggak cukup nih tempat itu. Akhirnya saya sewalah 1-2 ruangan di sekolah itu yang nggak terpakai. Kemudian berkembang bisa sampai 1 blok sisi selatan itu saya sewa semua berapa kelas itu karena memang bisnis pendidikan semakin menurun kan saat itu. Lama-lama kelamaan akhirnya sekolah ini kita akuisisi, ya udah deh saya beli aja sekolahnya. Dulunya saya meminjam tempat kemudian menyewa di sana, semakin lama semakin gede sewa area yang kita sewa. Dan terakhir akhirnya kita akuisisi aja, kita beli aja deh area. Kapan itu Mas diakuisisi Mas? Kalau nggak salah nih, ingat saya ini antara tahun 97 lah, 97-98. Jadi malah di saat hampir Krismon itu, antara tahun 2000 saya melakukan akuisisi itu. 97 saya itu mengantar orang tua untuk mencarikan dana orang tua untuk umroh, untuk haji saat itu 97-98. Terus 2000 kita benar-benar 100% mengakuisisi sekolah itu. Luar biasa. Kemudian saya baru memaksimalkan area dengan bentuk fisik yang mendekati sekarang. Bangunan modern itu adalah tahun 2002. Siap. Mas dari SMA sampai lulus itu berarti nggak pernah ini Mas ya, Mas Rahmat ini nggak pernah ikut orang ya? Jadi iya, saya ini kan kuliah di Brawijaya nih Mas, di teknik elektro nih saya ini dulu. Mulai saya mau kuliah, jadi kelas 3 SMA, saya sudah mulai kerja. Selama saya kuliah, saya membesarkan kerja dengan basic rekan-rekan saya di sana di senat-senat dan sebagainya, membesar dan sebagainya. Sampai saya lulus, sampai saya sekarang, saya memang belum pernah selembar pun menulis surat lamaran kerja. Oh pernah sekali. Baru lulus saya itu diajak sama teman-teman, kita ini ada lamaran nih di Astra Astra Group kalau nggak salah sekali. Nah, tapi kecerobohan saya sampai saat detik ini, sampai saya ini sudah usia 51, ijazah pun belum saya pegang. Belum saya ambil. Iya Mas, berarti masih ada di kampus. Ini teman-teman yang seangkatan saya ini kan sudah ada jadi dekan, kita ada pembantu rektor. Kemarin coba saya akses ijazah saya masih ada nggak ya di kampus. Tapi memang kenyataannya saya harus membesarkan usaha yang saya awali ini gitu loh. Kita selesaikan apa yang sudah kita awali. Jadi ya sampai sekarang saya belum memaksimalkan dari ijazah. Oh gitu. Bukan tidak menghargai, tapi memang mungkin karena saya teledor di pembagian waktu, fokus di hal yang lain gitu, Mas Torik. Nah itu kalau kemarin saya sempat live IG sama Mas Doni itu mungkin ini Mas ya, strategi bakar kapal mungkin Mas ya. Jadi gitu ya, gimana itu dipakai sehingga mau nggak mau bisnis ini harus sukses gitu. Gitu ya. Karena nggak bisa ngelamar kerjaan gitu. apa ada hubungannya itu Mas? Saya sih tidak pernah merancang, jadi bukan InDesign bahwasanya udah deh tak tutup aja karena memang saya nggak bisa melamar, enggak. Tapi karena memang fokus saya sebelum saya skripsi pun ini perusahaan sudah mulai saya besarkan. Pada saat saya melakukan skripsi, fokus di skripsi sebenarnya. Kemudian tiba-tiba mesin yang sudah saya pesen ini datang nih.
bagi kami saat itu mesin pertama yang datang di tempat usaha kita ini harus kita maksimalkan. So ya akhirnya kita fokus aja ke pekerjaan. Lama-lama aja udah tahu-tahu saya lulus sudah deh, besok aja kita ambil. Lama-lama saya udah punya anak perusahaan sampai 5 anak perusahaan aja masih tetap aja juga belum sempat diambil. Mungkin juga situasi yang disampaikan Mas Doni Kris Malang Strudel ya. Iya, betul. Ya sedikit berkaitan, tapi mungkin dari kacamatanya sedikit terbalik bahwasanya saya harus membesarkan kapal, saya harus membesarkan usaha, tapi bukan dengan sengaja membakar kapal. Tiba-tiba aja kapal saya terbakar untuk menyelamatkan untuk membesarkan sebuah bahtera yang lebih gede. Siap Mas. Nah ini 5 unit usaha ini sekarang apa aja Mas ya? Yang 5 unit ini tinggal 4 nih. Ya. Yang satu kena COVID nih. Apa aja Mas? Yang satu JIT Indo Pratama, yang satu itu adalah JIT Printing. Ini dia fokus ke cetak offset. Dulunya ada sablon sama offset, cuman sablon kemudian saya tutup, garment juga saya tutup. Saya lebih fokus ke cetak offset, kertas, packaging dan sebagainya. Itu di ini ya, di markas utama itu. Di Tumenggung Suryo. Ya, okay. ini cetak offset. Berarti segala macam material kertas, cetak kertas itu yang dicetak dengan sheet offset ini ada di JIT Indo Pratama, JIT Printingnya. Kemudian kita di tahun 93-94 kita menghadirkan mesin digital printing pertama di Malang. Ini kita kasih label dengan nama, dulunya saya nggak ngerti kalau Indigo yang saya pakai, namanya itu Indigo. Itu adalah sebuah brand besar dari sebuah mesin digital printing. Kemudian hari setelah tahun 2004-2005 ke atas saya baru paham, oh ternyata di dunia ini ada mesin Indigo. Banyak teman-teman yang menyangka dengan saya membuat label nama Indigo, ini diasumsikan saya ini mempunyai banyak mesin Indigo yang notabene mesin-mesin mahal di dunia digital printing. Sebenarnya enggak, tapi sudah terlanjur saya pakai ya udah. Saya teruskan aja sampai sekarang. Semoga nggak ada isu-isu yang lain nih tentang hak cipta atau hak nama intelektual itu kan. Yang ketiga itu saya mendirikan Lintang Katulistiwa. Lintang Katulistiwa ini anak perusahaan yang membawai pengelolaan tentang OUH atau home media. Atau home media itu billboard. Jadi advertising itu under Lintang. Yang kelima ini adalah kita mempunyai unit usaha retail itu di Jalan Coklat ya. Kemudian saya yang kelima itu adalah IO. IO ini dulunya kita format mempunyai tugas 60% dia adalah membawa sebagai flag carrier kita, jadi mengangkat brandingnya grup. Yang 40% dia harus making money dengan mengerjakan job-job event MICE dari customer gitu. Gitu siap. Tapi yang itu tak tutup. Oh betul, berhenti sejenak Mas. Sementara saya nonaktifkan. Kenapa? Karena pandemi ini atau? Ya, karena situasi bisnis sih ya berkaitan dengan pandemi. Ternyata semua orang harus di awal-awal pandemi harus banyak mengurangi kegiatan interaksi sosial. Berkerumun nggak boleh, ini nggak boleh, begitu kan. Yang kedua, anggaran perusahaan juga banyak difokuskan kepada pencegahan dan penanggulangan COVID dan sebagainya, sehingga kurang maksimal kalau kita memaksakan event organizer bertahan. Karena konsep yang kita bikin dulu adalah konsep yang memang benar-benar membutuhkan banyak kegiatan offline di IO yang saya bikin. Siap. Mas ini kan sekarang total karyawan ada berapa Mas? Sebelum COVID apa sesudah COVID? Sebelum dan sesudah. Sebelum COVID itu dengan berbagai bentuk kontrak kerjasama dan status karyawan yang ada, karena banyak level-level karyawan yang ada di tempat kita. Mulai dari yang freelance, ada yang job by order, ada yang teman-teman volunteer, ada yang kontrak, ada yang karyawan tetap, staff dan sebagainya. Dulunya hampir 200 Mas. Untuk menggerakkan 5 perusahaan, 5 bidang usaha, bukan 5 perusahaan, 5 bidang usaha.
Dengan adanya COVID, kita harus berhitung nih, karena memang business size itu mengkerut, shrinking banget kan ya. Sekarang kita hanya mengaktifasi kurang lebih antara 90 karyawan. Gitu ya. Itu pun juga 90 masih naik turun ya, up and down tergantung dari project yang hadir. Siap. Nah ini Mas, saya jatuh bangunnya gimana Mas ya dalam membangun bisnis ini? Ada nggak momen-momen keterpurukan atau gimana gitu Mas? Iya, saya nggak mau kalau disebut jatuh bangun nih. Terpeleset boleh lah. Tapi saya selalu memandang bahwasanya situasi yang sulit itu bukan momen saya jatuh, tapi momen saya untuk belajar. Dan untuk membesar menjadi lebih profesional, menjadi naik kelas di kemudian hari. Banyak Mas, saya dulu di tahun 98 malah benar-benar saya ini diajari bagaimana harus menghargai positioning dari sisi SDM. Saya dulu terlalu meremehkan itu masalah karyawan. Akhirnya tahun 89 saya membangun ini, kemudian 98 perusahaan saya ini harus benar-benar kalau sekarang istilahnya di lockdown gitu. Jadi close kita Pak. Kenapa? Mas Torik. Ya kita berseberangan tentang penghargaan apresiasi kepada karyawan. Antara otak saya yang Idealis? masih greedy mungkin gitu ya. Siap. Harus menang sendiri. Karyawan adalah engine yang harus dikerjakan. Nah itu saya harus belajar. Oh enggak, ternyata karyawan ini adalah modal sebagian dari kekuatan perusahaan. Saya belajar dari situ. Ya, akhirnya saya menghargai lah itu. Kita posisikan dengan benar, kita bikin kontrak yang bagus. Jadi orang itu tahu hak dan kewajibannya. Itu saya belajar tentang itu tahun 98 nih. Kemudian saya juga harus belajar banyak tentang kebijakan finansial. Saya di tahun 2002 itu kembali terkena badai. Dengan saya melakukan kesalahan investasi. Mungkin Mas Torik ingat tuh di Malang tuh ada badai keuangan yang pertama sebelum sekarang besar ini, yang kedua ini di grupnya investasi. Dulu ada namanya pohon emas. Kalau yang sekarang ini investasi apa nih? Ya mungkin investasinya zaman sekarang kan nabung di sebuah lembaga keuangan, kemudian mereka salah investasi di tempat lain. Ada grup besar di Malang. Nah, ini saya dulu sudah pernah nih ngalami tahun 2002. Ya, ini benar-benar habis untuk menutup kerugian, malah yang sebenarnya kerugian muncul di medan tempur yang saya bikin sendiri di luar medan tempur utama di bidang percetakan. Ini sebuah kebodohan bagi saya. Oke lah, saya pikir saya harus bijak. Kembali lagi saya nggak boleh greedy. Kalau dulu saya itu greedy di hasil dengan mengesampingkan SDM. Sekarang ini saya greedy untuk bisa mendapatkan duit lebih, cukup dengan ongkang-ongkang kaki tiba-tiba seolah-olah duit gede ini bisa datang sendiri. Ternyata enggak. Saya kembali diingatkan nih oleh alam dan oleh Tuhan bahwasanya orang kalau ingin mendapatkan hasil ya hanyalah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, mengeluarkan daya cipta, mengeluarkan keringat, kalau perlu mungkin darah gitu. Ya orang ingin dapat hasil ya harus sibuk, harus repot gitu. Nggak bisa ongkang-ongkang. Itu tahun 2002. Setelah itu ya Krismon itu aja lah yang, tapi saya anggap Krismon 2008, Krismon yang sekarang pun Krismon 98 yang mendahului, kemudian diikuti dengan badai saya tentang SDM itu. Saya pikir kalau Krismon ya sudah seperti itulah, kita nggak ngalamin sendiri kok, we are not alone, kita bareng-bareng dengan orang lain ada di sana. Jadi ya udah, saya nggak terlalu risau aja dengan itu. Jadi sempat close itu masih sempat ini Mas ya, maksudnya karyawan resign semua gitu. Kita akhirnya saya ambil keputusan udah tutup aja deh kita. Wes udah kita berseberangan kayak orang pacaran, terus beda konsep, beda prinsip nih, nggak bisa kamu ke sana, aku ke sini, berhenti ya gitu. Dan yang lebih hebat tuh Mas Torik, itu perusahaan tuh saya tutup. Kalau saya menyebut belum perusahaan sih ya, tapi tempat usaha itu saya tutup karena masih kecil. Karyawan saya mungkin antara masih 20-25 orang. Itu beberapa bulan menjelang saya merit nih.
Saya married 98. Jadi pada saat saya mendekati prosesi persiapan pernikahan, saya malah kehilangan tempat usaha. Ya, ini sebuah Berapa bulan tutup itu Mas? nggak lama, karena kemudian akhirnya saya yang mendekati karyawan lagi, karena saya kemudian sadar bahwasanya saya yang salah. Siap. Ya mungkin antara 3-4 bulan lah Mas, nggak sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan. Tapi memang benar-benar pada saat saya prosesi akad nikah itu jobless nih sih saya tuh. Lucu. Jadi Mas ya, jadi setiap tangga halangan rintangan itu menurut Mas Rahmat awal untuk naik kelas gitu Mas ya, kira-kira gitu Mas ya. Iya, saya membiasakan diri membuat pola pikir bahwasanya apa yang ada di depan saya itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan permasalahan itu sekuat apa, sebesar apapun, dan kemudian kita harus mengambil pelajaran dari sana, kita harus menjadi lebih pintar. Itu makanya sampai sekarang pun saya tidak pernah berganti Mas Torik, saya nggak pernah berganti bidang usaha. Mulai 89 sampai sekarang saya ini percetakan aja. Cuman mungkin yang berbeda adalah dari masa ke masa saya menambahkan jenis usahanya. Tapi semua garis merahnya sama. Cetak mencetak. Cetak mencetak. Kenapa gitu Mas ya? Mungkin saya terlalu mencintai profesi saya. Enggak sih, saya melihatnya bahwasanya saya ini kalau sekolah ya harus saya selesaikan lah. Dan kalau saya sudah menjadi expert di sini, ya ini harus menjadi sebuah nilai tambah bagi saya. Ada bidang-bidang yang saya lakukan di luar percetakan, tapi dalam skop-skop kecil. Ya saya seneng kan mendesain gitu kan. Jadi sesekali saya pun juga membeli properti, saya renovasi sesuai dengan selera saya, kemudian kita jual lagi. Tapi yang bukan menjadi sebuah developer besar di bidang properti gitu. Hobi aja gitu Mas. Hobi, ya, hobi cari duit. Siap. Saya mending fokus di satu titik, tapi saya memang bisa expert di bidang itu. Dengan begini pun aja masih banyak ilmu dunia cetak, baik digital printing, offset printing, bahkan billboard ini pun masih banyak yang belum saya kuasai ilmu-ilmu di sana. Tapi ya masih sudah lumayan bisa menggerakkan roda ekonomi perusahaan gitu Mas. Mas, untuk billboard ini jadi 125 titik ini kan menjadi yang terbesar Mas di Malang ya. Itu saya nggak bisa berani mengiyakan ini Mas Torik. Karena bagi saya ada langit di atas langit kan. Ada langit di atas langit. Kalau di Malang Raya, di Malang yang dimiliki oleh pengusaha putra daerah Malang, saya bisa memastikan iya. Kenapa Mas? Nggak banyak pemainnya itu Mas? Apa sulit perizinannya atau gimana Mas ya? Memang agak rumit dan membutuhkan biaya nggak sedikit gitu. Beda sekali dengan saya membangun percetakan, saya membeli sebuah mesin nih, satu mesin. Anggap investasi yang hampir sama, dia misalnya 500 juta saya datangkan satu. Kemudian saya melakukan produksi setiap hari dengan mesin itu. Nah, kalau billboard ini 500 juta mungkin hanya berdiri satu billboard, giant billboard. Kemudian kemudian kita bekerja melakukan marketing dan selling atas itu dan kita mendapatkan kontrak tahunan dengan customer. Begitu nih dikontrak kan selesai. Terus masa saya terus harus diem? Enggak juga kan? Akhirnya saya harus bangun lagi lah titik kedua. Keluar lagi nih modal kita gitu. Jadi memang agak rumit. Kita mesti pinter melihat situasi situasi lokasi strategis tidaknya titik itu. Belum tentu sebuah jalan yang ramai kemudian bisa kita tancepin billboard dengan asumsi wah bakal laris nih, enggak juga, karena kacamata kita dengan kacamata pasar ini sedikit berbeda. Ini yang harus kita dalemi. Kemudian belum lagi proses perizinan. Ya, ini semua harus kita lalui. Semua titik reklame yang dimiliki oleh JIT ini adalah titik-titik reklame yang bersih nih, yang adem nih, dalam artian perizinannya semua komplit. Kenapa begitu? Ya biar di kemudian hari saya nggak dikejar-kejar kayak
orang yang selintas-selintut kanan kiri begitu terhadap perizinan. Itu butuh effort yang cukup lumayan, waktu, keahlian kita, kecermatan kita, dan pastinya juga biaya nggak murah. Dan itu kebanyakan kliennya itu Mas ya, namanya brand-brand nasional kan ya. Sekarang di masa COVID, iya, karena mungkin kemampuan daya beli dari pasar, Mas. Untuk teman-teman yang pengusaha lokal ini dengan mengkerutnya bisnis size yang ada ya pasti mengurangi anggaran mereka untuk beriklan. So, yang sekarang bertahan melakukan kontrak penyewaan OOH atau home media dengan kami itu perusahaan-perusahaan nasional. Ada 1-2 aja yang lokal gitu. Ya semoga ke depan semakin membaik lah Mas. Siap. Ini lagi diuji ini kita, ini kekuatan kita ini. Siap. Mas ini menarik event yang pernah sampean buat ya, yang menurut saya cukup besar itu Malang Jazz Festival Mas ya. Oh konser musik ya? Ya konser musik. Nah, itu gimana Mas kelanjutannya sekarang? Kalau nggak salah event ini kan juga awalnya itu kan rugi Mas ya, tapi tetap dilanjutkan. Iya. Itu gimana ceritanya Mas? Ya sebenarnya Malang Jazz Festival adalah sebuah brand yang kita kembangkan, tetapi ini adalah sebuah story yang panjang menuju ke sana karena Malang Jazz Festival ini kita hadirkan kalau nggak salah di tahun kedua apa ketiga dari usia IO kita. Tapi sebelumnya itu kita sudah mulai menghadirkan konser-konser tunggal di Jawa Timur, Dewa 19, Tribon dan sebagainya, macam-macam yang kita hadirkan, konser-konser musik tunggal dari grup-grup band nasional. Kemudian saya tertantang, kayaknya kalau bikin konser, kalau bikin festival musik, ya kebetulan memang lagi hype saat itu. Konser festival jazz nih kita hadirkan di Malang. Kita bikinlah sesuatu untuk Malang Raya nih, biar kembali seperti semangatnya awalnya seperti saya bangun titik billboard itu, Mas Torik. Masa sih anak Malang nggak mampu menciptakan sebuah trademark Malang terhadap barometer musik nasional. Saya tertantang, saya ketemu dengan teman-teman senior musik, ayo dong, dulu Malang ini adalah barometer rock nih. Oh ya coba kita hadirkan sebuah konsep, tapi sementara yang lagi hype ini adalah jazz, maka kita coba hadir dengan Malang Jazz Festival. Dengan semangat itu, kita ini mencoba untuk bertahan awalnya, karena memang berat sekali menghadirkan itu di hari-hari awalnya. Kemudian kita harus berkembang di tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya agar brand event yang kita hasilkan di Malang Raya ini bisa menjadi kebanggaan arek Malang. Jadilah ini Malang Jazz Festival. Tapi karena COVID mau nggak mau kita harus sementara atret dulu Mas, parkir dulu. Tapi sudah ada konsep dalam waktu dekat. Semoga ini kita bisa kolaborasi, dan sekarang kan zamannya kolaborasi kan Mas. Ya, siap Mas. Kita mau mencoba menghadirkan dengan format baru. Siap. Gitu. Oke, menarik ini untuk ditunggu ini teman-teman. Mas, Malang Jazz Festival itu kalau nggak salah ceritanya itu kan awalnya itu kan rugi Mas, tapi kenapa sebagai pengusaha kenapa dilanjutkan gitu? Iya, gini. Kalau saya melihat bisnis ini kotak per kotak, pasti mungkin akan menjadi lelah gitu. Yang membuat saya bertahan, saya melihat bisnis saya dari 5 lini ini dalam laporan akhir tahunnya adalah laporan grup. Misalkan IO saya mengerjakan proyek mercusuarnya JIT itu merugi, saya pikir ya fine-fine aja asalkan secara keseluruhan grup 5 lini usaha masih membawa traffic yang bagus, yang positif. Pertama. Yang kedua, dari awal saya ini memang sudah mencanangkan kepada JIT Entertainment saat itu GE, IO kita yang ada di Jalan Coklat, bahwasanya 60% dari tugas mereka itu adalah mengangkat branding position dari grup, dari labelnya JIT Indo Pratama. 60%, yang 40% mereka mencari duit. So, untuk menghasilkan sebuah karya itu diperlukan effort yang memang nggak sedikit.
Itu yang terjadi memang. Tapi saya yakin kalau ini kita kerjakan secara konsisten, style yang kita hadirkan ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh penikmat musik di Malang, pasti akan dicari di kemudian hari. Dan memang terbukti tahun pertama saya itu kehilangan sebuah rumah itu Mas Bikin. Oh gitu. Ini saya kehilangan sebuah rumah. Tapi tahun berdepannya kami hadir lagi dengan konsep yang dirubah sedikit. Kita bikin lagi konsep Malang Jazz Festival yang kedua. Ya alhamdulillah kita kehilangan sebuah mobil Avanza. Tahun ketiga barulah kita ini merasakan rasanya impas itu seperti ini ya. Impas loh ya. Seri. Siap. Harusnya sih tahun keempat harusnya sih lebih hype dan lebih big business gitu ya. Tapi ternyata alam menentukan lain. Tuhan menciptakan pandemi seperti ini ya, kita parkir dulu sebentar. Oke. Mas ini kan kalau banyak pengusaha itu kan ada nilai-nilai gitu Mas yang dipegang. Kalau Mas Rahmat ini nilai-nilai apa Mas yang dipegang sehingga itu menjadi pegangan gitu ketika mau down terus bangkit lagi, dan mungkin resep suksesnya itu apa Mas ya? Waduh, resep sukses saya ini belum pernah merasa sukses sebenarnya. Oke, saya lebih senang dengan yang awal tadi, berdasarnya bagaimana kita menciptakan pola pikir pada saat kita lagi decline, lagi terpuruk, lagi mentok, lagi ketemu masalah gede. Kemudian kita bisa kembali lagi ke pasar dengan size yang lebih besar daripada sebelumnya. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya ini selalu mengembangkan pola pikir yang positif. Pengusaha itu haruslah menjadi engine yang bisa yang bisa menerima semua faktor di lingkungan kita. Setelah itu kita wajib menjadi engine yang bisa merubah faktor-faktor yang negatif pun yang nggak bisa kita tolak. Itu kita rubah menjadi hal yang positif, titik. So, saya kok lagi ngadepin masalah, ya harus kita selesaikan dengan berbagai macam cara lah. Segala effort harus kita kerjakan. Kemudian keluarannya harus positif. Saya seringkali melihat hal yang negatif ini, saya nggak mau bahas terlalu panjang. Udah kita potong di titik itu, kita melihat ke depannya harus bagaimana, penyelesaiannya seperti apa, nilai tambah apa yang bisa kita ambil dari kondisi yang menyedihkan kemarin, menyakitkan, yang menyulitkan, itu aja udah. Akhirnya besok, lusa, bulan depan setelah kita selesai, kita ini harus menjadi sosok yang lebih yakin. Aku kemarin menyelesaikan masalah itu, so hari ini aku lebih siap untuk menghadapi masalah seperti itu. Saya tidak boleh jatuh di jurang yang sama, titik. Gitu aja, simple aja. Ya positive thinking aja. Oke. Nah, ini kan secara lahiriah kan positive thinking. Nah, Ya. ada nggak yang nilai-nilai batiniah? Nah, kayak tadi waktu 97 itu mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Oh iya. Sama Mas Rahmat ini kalau nggak salah membelikan rumah yang cukup mewah ke orang tua, ke ibu. Nah, itu termasuk nilai yang diyakini Gitu ya. atau gimana Mas ya? Iya, bagi saya kehadiran orang tua saya yang sampai hari ini masih sehat, alhamdulillah, itu adalah sebuah berkah yang luar biasa. Ke keluarga, terutama ke pasangan hidup saya, di awal pun sudah saya bilang, jangan berharap saya ini akan memuliakan keluarga kecil kita sebelum saya memuliakan orang tua saya. Ya semoga saya tidak mau berdagang dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Saya tidak mau berdagang dengan Tuhan. Ya gitu. Karena pahala maupun timbal balik kebaikan itu adalah hak prerogatif 100%, 1000% wilayahnya Tuhan, wilayahnya Allah, ya kan. Jadi ya saya hanya selalu aja memberikan yang terbaik buat keluarga. Setelah orang tua ini saya siapkan, saat itu saya hajikan. Tidak serta-merta hari itu juga kemudian saya menjadi mulia. Enggak, kenyataannya orang tua saya haji 9798, saya tahun 2002 malah terpuruk jatuh. Oh, iya. Tetapi kan doa-doa baik itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Kita nggak ngerti kapan kebaikan akan kembali ke kita. So, ya orang tua mesti harus dimuliakan. Yang kedua,
keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita. Keluarga besar itu adalah saudara maupun ya karyawan. Ya, kita harus memanusiakan itu. Yang berikutnya adalah tentang semangat berbagi, Mas. Saya pikir saya yang dulu berawal dari hanya anak gembel di pinggiran kampung dengan celana yang sobek-sobek, saya harus berkeliling menawarkan kalender. Kemudian saya sekarang diberi amanah oleh Tuhan bisa mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dan aset perusahaan. Ya, kita harus mau melihat di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Kewajiban kita untuk menyalurkan itu. Saya dulu sering memberi filosofi tentang air di dalam gentong. Gentong kalau disumbat, Mas, airnya itu akan menjadi anyir. Ya kan? Akan lebih menyenangkan kalau di gentong itu di bawah kita buka keran kecil secukupnya, kemudian air itu biarlah mengalir. Maka air yang datang akan selalu seger. Insya Allah seperti itu. Ya, kemudian kebaikan itu akan kembali dari mereka, dari alam kepada kita. Yang ketiga, kita ini berbisnis jangan pernahlah menyalahi kodrat alam. Jadi sunatullah tentang alam, keseimbangan, kesetaraan kita dalam berbisnis dan sebagainya. Itu kan sebuah keseimbangan alam nih, Mas. Bisnisnya kalau udah baik, dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Segala sesuatunya kalau udah ditrik di ngarep biasanya di burine ini rumit. Ya itu kurang lebih yang saya pahami. Mengharapkan hal baik dengan cara yang baik gitu, Mas ya. Insya Allah begitu. Sudah kewajiban kita sebagai manusia ini untuk juga ramah dan baik kepada sesama manusia dan kepada alam. Siap. Oke, Mas, ini kan Mas Jan Rahmat kan udah 51 tahun. Masih panjang sih, Mas, kalau amin. Perdana Menteri Malaysia 94 tahun. Waduh, amin gitu ya. Nah, ini menyemangati saya ini. Karena terakhir saya kadang berpikir, aduh saya ini sudah 51 ini. Kayaknya saya harus mengurangi kesibukan saya di luar, saya lebih fokus kepada keluarga. Nah, ternyata ada kalimat ini membuat saya sedikit. Nah, ini untuk next-nya gimana, Mas ya? Untuk apa itu mimpi atau di dunia usaha atau di dunia lain yang mungkin Mas Rahmat lakukan? Kalau di dunia usaha, saya kepinginnya cita pertama lebih bisa menemukan format yang autopilot di bidangnya, bisa berjalan dengan manajemen yang dewasa, bisa berproduksi dengan mesin-mesin yang lebih modern, lebih canggih, lebih memudahkan segala sesuatunya itu untuk menjadi besar dengan teknologi yang ada, termasuk dunia online ya. Ini online ini juga harus diberdayakan. Bagaimana kita ini sebagai pengusaha bisa membuat sebuah sistem agar usaha kita, agar produksi yang ada itu autopilot nih, sehingga memudahkan, meringankan beban kita yang sudah semakin kemampuan daya nalar kita sudah semakin turun, itu bisa diselesaikan dengan sistem yang bagus. Gitu. Kalau di bidang lain, Mas, selain di bidang bisnis, apa, Mas? Ya, saya kepingin bisa memberi banyak manfaat lah, sharing dengan teman-teman, dengan penerus-penerus anak-anak muda di Malang. Saya adalah orang pada saat saya usia 30-35, saya melihat senior-senior saya itu begitu hebat di depan saya. Di usia-usia 50-55 mereka sudah mempunyai kemampuan menggerakkan usaha, ekonomi, organisasi, itu demikian keren gitu. Kemudian saya sekarang pada posisi, aku sekarang sudah 55. Akhirnya saya pacu balik nih. Di usia yang saat saya usia 35 melihat mereka itu senior yang diharapkan bisa membesarkan kita-kita yang muda. Lah, saya yang sudah mulai mendekati usia-usia ini nih harus mampu menyisihkan waktu untuk kalau memang diperlukan, dibutuhkan oleh teman-teman ya, kita ini harus bisa ikut memberi pandangan yang berbeda dari kacamata kita yang senior, memberi manfaat kepada mereka. Walaupun sebenarnya pada saat interaksi antara junior dan senior ini sebenarnya saling menambah ilmu. Yang junior menerima apa yang sudah pernah dilakukan oleh si senior, tapi yang senior itu juga di brainwash nih tentang dunia anak-anak zaman sekarang. Kemarin saya ketemu dengan anak-anak muda itu, begitu keren mereka itu membuat bisnis di zaman sekarang yang tidak pernah terpikirkan. Ini kan saling mengisi.
Nah, ini harapan saya, semoga saya ke depan bisa memberi banyak manfaat juga. Siap. Oke Mas. Kalau diperlukan loh ya. Ya, pasti diperlukan Mas. Senior dan junior ini pasti saling membutuhkan gitu. Makanya saya lebih senang dipanggil Pak D ini sekarang. Oh, siap. Oke Mas, perbincangan kita lumayan enak sekali pagi ini. Ya mungkin ada ini Mas, closing statement gitu bagi milenial yang ingin berwirausaha atau menekuni dunia usaha, pesan gitu Mas, mungkin sekilas saja. Sekilas aja ya, bahwasanya bisnis itu kalau memang sudah ada di hasrat dan ada di pemikiran, ya segeralah dikerjakan. Start with small aja nggak apa-apa. Sesegera mungkin dimulai, karena juga sekarang situasinya lebih longgar, kolaborasi dengan banyak pihak itu lebih mudah dikerjakan. Saya pikir bisnis itu bisa dimulai dengan sesuatu hal yang simple. Berkolaborasi dengan tim yang kuat akan menjadi sesuatu yang besar apabila tim ini bisa go to detail. Gitu. Ya, start with small. Yang selanjutnya adalah konsistensi, dan tetap semangat. Begitu. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa mengajari saya dengan ilmu-ilmu yang lagi hype zaman now. Bagi orang tua ini perlu kita ini juga diberi pencerahan bisnis yang baru. Siap. Itu yang saya rasakan kemarin, saya ketemu dengan teman-teman generasi milenial dan generasi Z pada saat ngopi bersama kemarin. Siap. Oke Mas Rahmat, terima kasih. Teman-teman, banyak hal yang mungkin tidak perlu saya simpulkan karena banyak manfaat ya di perbincangan ini. Ya semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Terima kasih, sukses. Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.